Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Fida dan Bu Reni, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Biodiversitas Lokal Surabaya Coleus Cutelarioides yang disusun oleh saya, Rizka Ifadila, dengan NIM akhir 035 dan teman saya. Naila Azkia dengan NIM akhir 018. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas Coleus Cutelaroides atau yang lebih dikenal sebagai tanaman miana. Tanaman ini merupakan tanaman hias yang banyak ditemukan di Indonesia dan juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional. Salah satu ciri khas tanaman miana adalah warna daunnya yang sangat beragam, mulai dari hijau, merah, kuning, ungu hingga kombinasi beberapa warna. Keanekaragaman warna, bentuk, dan pola daun tersebut menunjukkan adanya variasi genetik dalam satu spesies atau yang disebut keanekaragaman tingkat gen. Karena mudah ditemukan di pekarangan rumah dan memiliki nilai ekologis maupun budaya, tanaman ini menjadi salah satu bagian dari keanekaragaman hayati yang perlu dijaga dan dilestarikan. Baik, selanjutnya ada klasifikasi. Berdasarkan klasifikasi menurut Wakida dan Silalahi 2018 dapat digolongkan yang pertama Kingdom Plante, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Solenales, famili Lamiaceae, genus Coleus, dan spesies Coleus Cutelarioides. Berdasarkan hasil eksplorasi yang kami lakukan di wilayah Surabaya, ditemukan 8 varietas Coleus Cutelaroides atau tanaman miana yang memiliki warna dan corak daun yang berbeda-beda. Variasi yang ditemukan meliputi kombinasi warna hijau, merah, ungu, kuning, serta perpaduan warna lainnya dengan bentuk daun yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen, yaitu variasi yang terjadi dalam satu spesies akibat adanya perbedaan susunan genetik. Variasi genetik ini mempengaruhi produksi pigmen daun seperti antosianin yang menghasilkan warna merah hingga ungu dan klorofil yang menghasilkan warna hijau. Selanjutnya di sini terdapat karakteristik morfologi. Yang pertama itu bentuk daunnya elips dan ujungnya itu runcing, lalu pangkalnya juga meruncing. Lalu tepi daunnya itu bergerigi, permukaan daun kasar di kedua sisi dengan venasi yang menyirip. Kemudian warna daun terdapat warna ungu hingga coklat, hijau, dan kuning. Lalu batangnya itu lunak, bersegi empat, mudah patah dan berambut. Lalu variasi warna antara varietas tuh disebabkan perbedaan kadar antosianin dan klorofil. Kemudian bunga majemuk bentuk karang terdapat di ujung batang dan putih keunguan. Baik, selanjutnya mengenai sebaran dan habitat. Tanaman miana dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman ini menyukai lingkungan yang mendapat cukup sinar matahari dan memiliki tanah yang lembab. Di Indonesia, tanaman miana banyak ditemukan di pekarangan rumah, taman, maupun kebun karena perawatannya relatif mudah. Selain itu, persebarannya cukup luas, yakni hampir di berbagai wilayah Indonesia termasuk Surabaya. Selanjutnya, di sini terdapat peran ekologis. Secara ekologis, tanaman miana berperan sebagai produsen primer dalam ekosistem, kemudian membantu menyerap CO2 dan meningkatkan kualitas udara. Tanaman ini juga menyediakan habitat mikro bagi berbagai organisme kecil, serta mendukung siklus nutrisi melalui penguraian daun gugur yang menjadi bahan organik penyubur tanah. Selanjutnya ada interaksi dengan makhluk hidup. Tanaman miana juga berinteraksi pada makhluk hidup di sekitarnya yang contohnya yaitu lebah dan kupu-kupu memanfaatkan nektar bunganya sebagai sumber makanan sekaligus membantu proses penyerbukan atau polinasi. Kemudian daunnya yang rimbun itu menyediakan habitat mikro bagi serangga kecil dan laba-laba untuk berlindung maupun mencari makan. Selanjutnya daun-daun yang gugur kemudian diuraikan oleh mikroorganisme tanah menjadi bahan organik yang berperan dalam menyuburkan tanah. Selain itu, manusia memanfaatkan tanaman miana sebagai tanaman hias karena warna daunnya yang menarik serta sebagai bahan obat tradisional untuk berbagai keperluan kesehatan. Keberadaan tanaman miana juga memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan SDGs, yakni yang pertama SDG 15 atau
ekosistem daratan, karena tanaman ini berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan. Yang kedua, SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, karena Miana berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Yang ketiga, SDG 11, yaitu kota dan permukiman berkelanjutan, karena keberadaannya dapat memperindah ruang terbuka hijau dan lingkungan perkotaan. Yang terakhir, SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, karena tanaman ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam berbagai penelitian, terutama di bidang kesehatan dan bioteknologi. Selanjutnya, terdapat kandungan dari Coleus cutelorioides. Selain senyawa bioaktif, daun miana juga mengandung vitamin C dan beberapa mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya ada senyawa aktif. Daun miana kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan minyak atsiri yang berpotensi memberikan berbagai manfaat kesehatan. Dan yang terakhir yaitu status budaya. Di Indonesia, miana dikenal sebagai tanaman hias dan tanaman obat tradisional. Dan di beberapa daerah tanaman ini tuh memiliki nilai budaya dan dipercaya sebagai simbol perlindungan atau penolak bala. Selanjutnya, mengenai status konservasi, ancaman, dan upaya konservasi tanaman miana. Berdasarkan penelusuran kami di IUCN Red List, tanaman miana tidak terdaftar sebagai spesies yang dilindungi secara global. Terdapat dua ancaman utama yang mengancam kelestarian miana, yaitu yang pertama, alih fungsi lahan. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau akibat pembangunan perkotaan menyebabkan habitat alami miana terus menyempit. Kemudian yang kedua, penggunaan pestisida. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan di lingkungan pertanian maupun perkotaan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup tanaman ini. Kemudian terdapat upaya konservasi sebagai respon terhadap ancaman tersebut adalah yang pertama, konservasi in situ. Upaya ini dilakukan dengan mempertahankan populasi miana langsung di habitat tumbuhnya, seperti di taman kota dan pekarangan rumah warga. Yang kedua, konservasi ex situ. Selain di habitat asli, miana juga dikembangkan di luar habitatnya sebagai bagian dari program penghijauan dan pelestarian keanekaragaman hayati perkotaan. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Upaya konservasi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi mengenai nilai etnobotani dan potensi medis tanaman miana kepada warga Surabaya, agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelestariannya. Selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.